berhasil, girang. Itulah pendidik. Seorang dai harus gembira ketika audiensinya bisa mengikuti, bisa melakukan apa yang dia. Bahkan jangan-jangan murid kita yang kita ajarin sudah besar, lebih hebat dari kita. Bangga kita. Jangan malah diremehkan. Biar bagaimana tuh menurut saya, jangan. Kita gembira, kenapa? Karena dia berhasil. Nah, ini adalah kunci keberhasilan pendidik. Mau pendidik secara informal atau formal, pendidik di kelas atau pendidik di masyarakat umum, dai. Yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua adalah cinta. Ini hati-hati. Ikhlasnya banyak. Banyak saya lakukan karena Allah, iya. Tapi kadang-kadang kurang mencintai apa yang dilakukan dan kurang mencintai terhadap siapa kita bicara. Terhadap audiensinya kurang mencintai. Oleh karena itu insya Allah 2 ini kita ambil pada pertemuan akan datang, masih banyak lagi. Ada, ini baru adab pribadi, belum lagi ilmu nanti. Tapi ilmu itu bukan nomor 1. Karena ilmu itu nanti bisa, nggak harus pinter banget. Balighu anni walau ayah. Antum punya satu ayat, satu permasalahan paham, disampaikan, itu bisa menjadi dai. Tapi syaratnya ikhlas, cinta. Itu akan beda. Tapi kalau antum punya ilmu yang banyak, ikhlas iya, tapi tidak cinta dengan apa yang antum lakukan dan tidak mencintai siapa yang didakwai, ulumnya ini nggak begitu manfaat, nggak nyampe kepada yang kita sampaikan tadi. Kenapa? Karena kurang ini. Nah, nanti modal ketiga nanti kita akan bahas apa itu ilmu, karena ini juga ilmu modal. Nah, nanti ilmu itu ada yang wajib kita sampaikan dan wajib kita amalkan. Ada ilmu yang wajib kita sampaikan tapi nggak mesti diamalkan. Ada ilmu yang sunnah untuk diamalkan, sunnah dilakukan. Tapi ada ilmu yang kalau kita sampaikan tidak diamalkan akan tercela kita. Tapi ada ilmu yang kita sampaikan kalau nggak diamalkan nggak tercela. Jadi ada, nanti ada ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Apakah kalian menyuruh orang pada kebaikan sementara kamu sendiri tidak melakukannya? Itu tercela. Tapi ada juga yang nggak tercela. Ada beberapa ilmu yang kita ajarkan ternyata kita tidak mengamalkan karena ketidakmampuan, karena memang bukan wajib. Jadi jangan sampai ada pemikiran begini, percuma antum dakwah, tercela antum kena ayat ini. Kenapa? Orang atau menyampaikan tapi nggak mengamalkan, dosanya lebih besar. Nanti akhirnya kita nggak berani ngebahas masalah sholat tahajud. Kenapa? Karena saya belum tahajud. Nggak begitu. Ada ilmu walaupun antum belum amalkan tetap harus disampaikan. Nanti ada yang tercela, misalkan antum harus sholat duhur, sholat 5 waktu, antum nggak sholat, itu yang kena apa? Tercela. Yang kena ayat di sini nih. Jangan mabok, antum mabok, itu akan kena ayat ini. Tapi ada masalah-masalah yang kita sampaikan, kita tidak melakukan, itu bukan hal tercela. Bahwa kalimat itu banyak ya, kalimat apa, ilmu-ilmu yang ternyata kita belum mampu, tapi itu bukan hal yang tercela. Intinya kita hari ini hanya ngambil 2, ikhlas dan cinta. Ini kunci, nanti baru ilmu. Tapi kalau kita ikhlas dan cinta nggak ada yang disampaikan juga bingung, nggak ada ilmunya. Maka ilmu ini menjadi apa? Syarat sebagai pendidik. Insya Allah kita semuanya selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berdakwah di jalannya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dakwah kita selalu diberikan keberhasilan oleh Allah. Keberhasilan dalam artian kita diberikan pahala oleh Allah, diberikan kemuliaan karena dakwah kita. Dan insya Allah dengan dakwah kita Allah berikan taufik hidayah kepada orang-orang yang kita dakwahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna Alladha ashrafna fatu alaina tawbatan taqsim wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina.